Halo guys, jadi kali ini kita mau jelasin tentang metabolisme vitamin B3 atau niacin. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 3. Nah, anggota kelompok 3 itu ada Nisrina, Betsia, Hanifa, Evania, Cynthia, Ratu Giska, dan juga Safina. Nah, setelah kenalan kita langsung aja yuk ke materinya. Yang pertama ada absorpsi vitamin B3. Vitamin B3 atau niacin masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi makanan. Sebelum diserap oleh tubuh, niacin yang berasal dari makanan dalam bentuk NAD atau NADP akan dipecah oleh enzim pencernaan menjadi bentuk aktif yang dapat diserap, yaitu nikotinamida. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan, khususnya di usus halus. Setelah melalui proses pemecahan, nikotinamida kemudian diserap melalui dinding usus halus ke dalam aliran darah. Dalam aliran darah, vitamin B3 diedarkan ke seluruh jaringan tubuh untuk digunakan dalam berbagai proses metabolisme. Lalu selanjutnya ada transportasi vitamin B3. Vitamin B3 atau niacin diangkut ke dalam sel melalui transporter SMCT1 dan SMCT2 yang bergantung pada ion natrium serta MCT1 yang bergantung pada ion hidrogen. SMCT1 dan SMCT2 bekerja dengan afinitas tinggi dan rendah dan banyak ditemukan di saluran pencernaan, hati, serta bagian kortikal ginjal. Sementara itu, MCT1 memiliki afinitas rendah dan tersebar luas di jaringan tubuh dengan ekspresi tinggi di jantung dan retina. Niacin yang diangkut berbentuk nikotinat, sedangkan analog seperti 2-picolinat tidak dikenali sebagai substrat. Proses pengangkutan niacin ini dapat dihambat oleh asam lemak rantai pendek seperti asetat dan propionat, obat monokarboksilat seperti salisilat, serta oleh senyawa lain seperti laktat dan pirufat. Reseptor niacin utamanya adalah GPR109A atau bisa juga disebut sebagai HCR2, yaitu hidroksikarboksilat asid reseptor 2. Biasanya ini diekspresikan paling tinggi di sel adiposa, namun bisa juga ditemukan pada neutrofil, makrofag, keratinosit, dan sel Langerhans kulit. Nah, di sini ada gambar yang menggambarkan mekanisme kerja reseptor GPR109A dan interaksinya dengan NLX4 serta dampaknya terhadap inflamasi dan apoptosis. Pada mekanisme ini, salah satu protein G, yaitu alpha-I, menghambat adenylat siklase yang mengakibatkan penurunan produksi siklik AMP. Penurunan ini menyebabkan penurunan aktivasi nuklear faktor kappa B, yaitu faktor transkripsi yang mengatur ekspresi gen proinflamasi, yang mana hal ini dapat menurunkan ekspresi interleukin 6 dan interleukin 8 yang akhirnya menghasilkan efek antiinflamasi. Sementara itu, pada aktivasi jalur NLX4 dihasilkan ROS atau reaktif oksigen spesies dengan menggunakan O2. ROS mengaktifkan dua jalur utama, yaitu JNK atau si joint N-terminal kinase dan P38-MMPK, yaitu mitogen activated protein kinase. JNK dan P38 menginduksi ekspresi faktor transkripsi CFOS dan juga SIJON, di mana faktor ini akan masuk ke inti sel dan mengatur ekspresi gen yang terlibat dalam apoptosis. Selanjutnya, interaksi vitamin B3 dengan zat gizi lainnya. Yang pertama ada interaksi vitamin B3 dengan triptofan. Niacin atau vitamin B3 bermanfaat untuk mengubah triptofan menjadi serotonin, yaitu hormon yang membantu memperbaiki suasana hati. Defisiensi niacin menimbulkan kelebihan triptofan di otak, yang dapat menyebabkan perubahan suasana jiwa dan perilaku. Selanjutnya, interaksi vitamin B3 dengan B6, B9, dan B12. Keempat vitamin ini bekerja sinergis dalam mendukung fungsi sistem saraf dan produksi energi. Vitamin B3 berperan dalam produksi NAD atau NADP yang penting dalam metabolisme energi. Vitamin B6 berfungsi sebagai kofaktor dalam lebih dari 140 reaksi enzimatik, termasuk metabolisme asam amino dan produksi neurotransmitter. Vitamin B9 dan B12 terlibat dalam sintesis DNA dan metabolisme homocysteine yang penting untuk kesehatan saraf dan kardiovaskular, sehingga interaksi vitamin B3 erat kaitannya dengan vitamin B lainnya.
Selanjutnya, fungsi kaitannya dengan metabolisme. Niasin merupakan istilah umum untuk asam nikotinat serta turunan alaminya yakni nikotinamida atau niasinamida. Niasin memiliki fungsi sebagai komponen koenzim nikotinamida adenin didukleotida atau NAD dengan bentuk reduksinya NADH dan koenzim nikotinamida adenin didukleotida fosfat atau NADP dengan bentuk reduksinya NADPH. Koenzim-koenzim ini diperlukan dalam reaksi oksidasi reduksi pada glikolisis, metabolisme protein dan asam lemak, pernapasan sel, serta detoksifikasi, di mana berperan dalam melepas dan menerima atom hidrogen. NAD juga memiliki fungsi dalam sintesis glikogen. Selanjutnya, niasin dibutuhkan mitokondria untuk metabolisme koenzim NAD dan NADP tersebut. Enzim-enzim dehidrogenase yang terikat dengan NAD mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi dalam lintasan oksidatif, misalnya pada siklus asam sitrat. Sementara itu, enzim-enzim dehidrogenase yang terikat dengan NADP ditemukan dalam lintasan yang berhubungan dengan sintesis reduktif, misalnya pada lintasan pentosa fosfat. Selanjutnya, defisiensi vitamin B3 atau niacin. Kekurangan vitamin B3 dapat menyebabkan kurangnya produksi NAD dan NADP sehingga mengganggu metabolisme energi dan perbaikan sel. Penyakit yang dapat ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B3 yaitu pellagra. Pellagra dikenal dengan gejala yang khas yaitu 3D, diare, dermatitis, dan demensia. Nah, jika gejala-gejala tersebut tidak diobati dan bertambah parah, bahkan dapat menyebabkan kematian. Menurut beberapa penelitian, pellagra disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kurangnya konsumsi makanan sumber vitamin B3 dan triptofan. Triptofan ini di dalam tubuh berperan untuk mensintesis niacin. Kemudian, kelebihan konsumsi alkohol yang dapat mengurangi konversi triptofan ke niacin. Selanjutnya, penggunaan obat-obatan, dan yang terakhir, malabsorpsi. Selanjutnya adalah hipervitamin B3. Dapat dianggap dosis tinggi ketika konsumsi vitamin B3 lebih dari 2-3 mg. Toksisitas terjadi apabila asupan melebihi 1 gram per hari. Kelebihan vitamin B3 dapat menyebabkan peningkatan NAD dan NADP yang mengganggu metabolisme seluler dan menyebabkan ketidakseimbangan redoks. Hipervitamin B3 dapat menimbulkan efek samping dermatologis yakni kemerahan pada kulit akibat vasodilatasi kulit disertai dengan sensasi terbakar dan gatal serta kulit kering. Efek ini dapat dihambat dengan prostaglandin dan akan hilang seiring berjalannya waktu. Selain itu, efek samping dari hipervitamin B3 juga menimbulkan gangguan pencernaan dan penurunan tekanan darah. Hipervitamin B3 juga memberikan efek jangka panjang, yakni kerusakan organ dan sistem tubuh seperti kerusakan hati dan gangguan metabolisme glukosa yang memperburuk kondisi diabetes. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih.